Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, semangat, tentunya tetap bahagia, supaya imun teman-teman selalu terjaga dengan baik. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masih hal sejajar, lanjutannya dari kemarin. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu, minta agama dan keyakinan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya, dan tentunya mudah dipahami dan mudah dimengerti. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Selesai. Baik, saya mohon izin share screen dulu. Apakah sudah terlihat PPT saya, teman-teman? Sudah, Pak. Baik. Sudah, Pak. Oke, matur nuwun, saya slideshow dulu. Nah, kita masuk di hal sejajar, lanjut dari kemarin. Yang pertama di sini kita akan melukiskan bangun-bangun aljabar. Yang pertama di sini membagi sepotong garis atas beberapa bagian yang sama. Misalkan di sini diketahui sepotong garis AB, ini sepotong garis AB, yang ditanyakan, bagilah AB ini atas 3 bagian yang sama. Nah, cara menulisnya di sini tarik melalui A sebuah garis bantu AS. Jadi dari titik A ini tarik garis bantu ke bawah, ke atas juga boleh. Saya namakan di sini garis AS. Pak, saya nggak mau AS, saya maunya AP. Monggo silakan, tidak apa-apa. Nah, kemudian dari garis AS ini kita potong garis menjadi 3 bagian, AP, PQ, dan QR. Tentunya kita memotongnya menggunakan jangka. Jadi dari titik A ini jangka kita letakkan di sini, kemudian kita jangkakan ke sini. Misalkan ini yang pertama. Kemudian dengan jarak yang sama, misalkan di sini kita namakan P, dengan jarak sama AP, kemudian dari titik P kita jangkakan, di sini dapatkan misalkan Q, kemudian dari titik Q dengan jarak sama kita jangkakan, dapatkan misalkan di sini yaitu R. Nah, kemudian langkah berikutnya setelah kita dapatkan AP sama dengan PQ sama dengan QR, langkah berikutnya kita tarik dari titik B ini ke titik R. Ditarik dari garis dari titik B ke titik R. Nah, kemudian terbentuk garis BR. Kemudian dengan cara yang sama, kita dari titik P dan titik Q, kita tarik garis yang sejajar dengan RB. Jadi ini dari Q tarik garis sejajar dengan RB, ini kita jajar. Dari titik P juga tarik garis sejajar dengan titik dari RB ini. Kemudian kita beri nama di atasnya di sini. Untuk P, petanya P1 atau P aksen boleh, kemudian Q1, sehingga jarak AP1 sama dengan jarak P1Q1 sama dengan Q1B. Jadi garis-garis memotong AB di P1 dan di Q1. Maka AP1 sama dengan P1Q1 sama dengan Q1B. Jadi AB telah terbagi menjadi 3 bagian yang sama panjang. Jadi sekali lagi dari garis AB ini, dari titik A tarik garis bantu, atau Pak saya nggak mau dari A, saya mau dari B ke sini, itu juga tidak masalah. Cuma kan lazimnya kita sesuai dengan abjad dari A tarik garis ke bawah ataupun ke atas boleh, silakan. Kemudian dengan jangka kita bagi menjadi 3 bagian. Titik A ini dengan jangka kita jangkakan dapatkan P, kemudian kita pindahkan tanpa mengubah jarak jangka itu dari titik P ke titik Q, dari titik Q ke titik R. Kemudian titik R ini kita hubungkan ke titik B. Nah, kemudian dari titik Q dan P, tarik garis jajar dengan garis RB. Sehingga diperoleh sini
Memotong AB di P1, memotong AB di Q1. Sehingga AP1 sama dengan P1 Q1 sama dengan Q1 B. Nah, ini membagi sepotong garis atas beberapa bagian yang sama. Misalkan, Pak, saya mau dibagi 5 bagian. Maka di sini kita buat 5 bagian. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Pak, maaf, berikutnya. saya mau tanya. Ya, Untuk jangka AP itu jaraknya berapa ya, Pak? Jaraknya bebas. Jadi dikira-kira. Jadi misalkan kita melihat panjang garis AB-nya. Nah, misalkan panjang garis AB itu 10 cm misalkan maka untuk AP jaraknya itu juga disesuaikan aja. Artinya kalau misalkan jaraknya saya mau 4 cm 4 cm maka pun tidak masalah. Nanti gambarnya kurang lebihnya. Bentar. Saya pindah. Jadi misalkan ini garis AB, kemudian saya buatkan memanjang seperti ini pun tidak masalah, dengan jarak A ke P di sini 1, 2, 3 ini garis AS, maka tarik garis B ke R seperti ini, maka R, Q, P dari titik Q tarik garis jajar RB. Dari P jajar RB juga, maka dapatkan P1, Q1. Jadi jaraknya di sini menyesuaikan kebutuhan. Antara satu dengan lain mungkin berbeda. Mungkin saya dengan Mas Aldo bisa berbeda. Nah, tetapi di sini tujuannya bahwa garis A ke B ini dibagi menjadi 3 bagian yang sama panjang. Gitu Mas Aldo. Ya Pak, paham. Terima Oke, kasih. bisa lanjut? Bisa Pak, lanjut. Oke, kemudian yang kedua, melukiskan pembanding keempat terhadap 3 buah garis. Misal yang diketahui, misalkan pada garis ini garis A banding garis B sama dengan garis C banding garis X. Maka X namanya pembanding keempat terhadap garis A, B, dan C. Dari garis A banding garis B sama dengan garis C banding garis X diperoleh AX sama dengan BC kalau kita operasikan. Atau X sama dengan BC dibagi A. Kita pindah ruas di sini. Jika garis A, B, dan C, garis-garis yang diketahui, maka X dapat dilukiskan dengan pertolongan teorema 6 yang kemarin sudah kita bahas. Misal, diketahui 3 potong garis A, B, dan C. Lukiskan garis X sehingga A banding B sama dengan C banding X. Atau X sama dengan BC per A. Lukisannya, gambarkan sudut P, ambil pada kaki yang satu, PA sama dengan A, AB sama dengan B, jangkakan pada kaki yang satu lagi BC sama dengan C. Tarik AC dan lukiskan melalui B, BD jajar AC maka CD sama dengan X. Nah, kita gambarnya ini misalkan diketahui ada garis A, garis B, dan garis C. Ini yang diketahui. Ini diketahui. Oke, kemudian kita untuk sebagai bantuan buatkan sebuah sudut dari 2 garis. Misalkan di sini sudutnya kita namakan sudut P yang dibentuk dari 2 garis A dan garis C. Di sini A banding B karena A banding B sama dengan C banding di sini X. Karena kita belum tahu nilainya CD-nya. Jadi ini sementara belum diketahui yang akan dicari. Sehingga dengan kita bentuk sudut P yaitu A dengan C garisnya karena A banding B di sini C banding X nanti yang akan kita cari. Oke, caranya di sini ambil pada kaki yang satu sudut P ke A dan P ke C. Kemudian jangkakan pada kaki yang sama lagi pada PC, artinya
Dari P ke A, kemudian kita jangkakan dengan yang sama ke C. Atau jaraknya disesuaikan dengan kebutuhan. Artinya A ini dari asal muasalnya ada sebuah titik di sini, titik P. Kemudian titik A ini kita jangkakan jaraknya melalui titik P, kita jangkakan di sini. Atau kita buat garis sepanjang A, di sini A besar, kemudian di sini titik C. Artinya garis ini C kita pindah ke sini. Kemudian ini diteruskan yaitu garis B. Garis B ini kita pindah ke sini. Nah, kemudian dari A ke C kita hubungkan. Nah, untuk mencari X-nya, tarik A ke C dan lukiskan melalui titik B. Di sini tarik garis jajar dengan garis AC, artinya kita buat garis yang jajar ini B, kemudian PC ini kita perpanjang sehingga memotong di sini kita namakan D, sehingga X-nya yaitu CD. Jadi X-nya yaitu CD. Menurut lukisan dan teorema 6 yang kita bahas bahwa A banding B sama dengan C banding CD atau banding X. CD kali A, kita ruas CD kali A sama dengan B kali C, atau CD atau X sama dengan BC per A. Dengan CD-nya sama dengan X. X dapat juga dilihatkan seperti pada gambar di bawah ini. Artinya kita ilustrasikan dengan Y. Jika hanya diketahui dua buah garis, A dan B, dan ditanyakan garis Y, sehingga A banding B sama dengan B banding Y, atau Y sama dengan B kuadrat banding A atau per A. Maka Y namanya pembanding ketiga terhadap A dan B. Seterusnya lukisan ini serupa dengan lukisan untuk pembanding keempat. Kita lihat misalkan di sini dengan bantuan sudut P. Nah, kemudian dibentuk dari garis A dan garis B. Dan perbandingan A banding B berarti A banding B di sini kita tambahkan garisnya. Kemudian di sini B banding Y. Y inilah yang kita cari. Di sini tentunya misalkan A, di sini A, di sini B, tarik garis. Kemudian ketekan di sini misalkan aksen, tarik garis jajar AB, dapatkan di sini B aksen. Nah, maka B aksen inilah yang dicari atau garis C-nya. Oke, untuk yang ini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Belum ada. Baik, kita lanjut. Kemudian di sini ada perkalian sebangun atau perkalian bangun, atau ada yang mengistilahkan sebangun. Pada gambar 4 yang ini di bawah ini terlukis sebuah garis OP. Garis OP. Jadi tadinya hanya garis OP. Buatlah sekarang OP1 dengan 3 kali panjang semula. Maka diperoleh OP1 sama dengan 3 kali OP. Jadi di sini dari OP, kita tarik sepanjang 3 kali OP. 1, 2, 3. Dapatkan di sini P1. Jadi OP1 sama dengan 3 kali OP. Dan dikatakan bahwa titik P telah diperkalikan dengan 3 dari O. Juga pada kepanjangan PO ke sini. Nah, jadi pada pihak yang lain dari O dapat kita gambarkan sebuah titik P2 sehingga OP2
sama dengan 3 kali OP, tapi 3 di sini di arahnya ke kiri, sehingga kan tapi dikatakan bahwa titik P telah diberikan dengan min 3. Min 3 ini artinya bukan negatif atau bernilai negatif, tapi dia ke arah sebelah kiri dari titik O. Artinya dari P ke O, 1, 2, 3 misalkan di sini. Mengalihkan dengan suatu bilangan negatif berarti titik yang harus dicari terletak pada pihak yang lain dari titik O. Jadi kita melihat arahnya apakah ke arah kiri atau ke arah kanan. Tentunya di situ kita melihat tandanya dia positif atau negatif. Jadi kalau positif ke arah kanan, kalau negatif dia ke arah kiri. Kemudian di sini kita bisa perhatikan sebuah titik P diperkalikan dari titik O dengan K sebuah bilangan positif. Dengan K di sini menentukan pada OP sebuah titik P1 sehingga OP1 sama dengan K kali OP. Kemudian dengan min K, nah min di sini berarti berarah sebaliknya ke kiri dengan menentukan pada perkepanjangan PO sebuah titik P2 sehingga OP2 sama dengan min K kali OP atau lebih detailnya min K kali OP. Nah, min di sini artinya dia ke arah kiri. Oke, berikutnya titik O namanya pusat perkalian atau dengan pusat sentrum. K namanya faktor perkalian atau faktor. P adalah titik asal P1 dan P2 adalah titik. Jadi P adalah titik asal, P1 dan P2 adalah titik-titik hasil. Jadi di sini P merupakan awalnya, P1 dan P2 hasil-hasilnya. Kemudian bangun-bangun juga dapat diperkalikan dengan K dari sebuah titik O. Sebuah bangunan terdiri dari titik-titik tak berhingga banyaknya, dan semua titik-titik ini harus dikalikan dengan K dari O. Bangun yang terjadi namanya bangun hasil. Pada contoh di bawah ini, segitiga ABC telah dikalikan dengan 3 dan min 2 dari O. Lihat gambar 5, di sini ada titik O, A, B, C, ada A1, B1, C1. Oke. O A1 berarti O ke A1 sama dengan 3 kali OA. 1, 2, 3. OB1 juga sama, OB kali 3. Kemudian OC1 3 kali OC. Sehingga dengan arah AB dan A1B1 serupa. Kemudian gambar berikutnya, di sini ada OABC. Nah, karena di sini tadi min 2 arahnya ke kiri, sehingga OA1 sama dengan 2 kali OB. Maaf, 2 kali OA. OB1 sama dengan 2 kali OB. OC1, ini C1 nggak kurang, sama dengan 2 kali CO. Dengan arah AB dan A1B1 juga serupa. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini sudut-sudut pembentuknya sama, panjang-panjang yang bersisian juga seirama, artinya pembandingnya sama.
Dari lukisan-lukisan di atas, ternyata bahwa kita tidak perlu mengalihkan tiap-tiap titik segitiga ABC dari O. Kita hanya mengambil satu titik sederhana. Hal ini diperbolehkan atau dibenarkan oleh teorema satu berikut ini. Bangun hasil suatu garis AB adalah sebuah garis A1, B1 yang sejajar dengan AB dan K kali panjang AB. Diketahui di sini pusat O dan garis AB. Jadi ada pusat O dan garis AB. Dikalikan dengan K dan O serta A1, B1 bangun hasilnya. Diminta buktikan bahwa A1, B1 sejajar AB, A1, B1 sama dengan K kali AB. Kita akan melihat ini. Kita lihat bahwa perkalian A dari O ataupun B dari O, jadi kita jangan melihat cek dulu ya, kita melihat garis AB, perkalian dari A ke O dan B ke O dengan tadi K, nah dengan K, sehingga perkalian dari A ke O dengan K menghasilkan A1, sehingga OA1 sama dengan K kali OA. Kemudian untuk yang B juga sama, dekat dengan B1, sehingga A1 dan B1 merupakan titik hasilnya. Jadi, saat kita ambilkan OA atau OA1 sama dengan K kali AB. Kita lihat di sini. Nah, perkalian A dari O dengan menghasilkan A1 sehingga OA1 sama dengan K kali OA. Tarik melalui A1, garis A1 B1 sejajar AB, maka OA1 banding OA sama dengan OB1 banding OB sama dengan K. Kemudian untuk yang B1-nya juga sama. Tadi O1, OA sama dengan OB1, OB sama dengan K. Jadi OB1 sama dengan K kali OB. B1 adalah titik hasil dari B. Ini B1 titik hasil dari B. Juga A1 titik hasil dari A. Ambil pada AB sebuah titik lagi sembarang, yaitu titik C. Ini kita ambil sembarang titik C. Dari O ke C tarik garis sehingga memotong A1 B1 di C1. Sehingga di sini OA1 sama dengan OA sama dengan OC1 sama dengan K. Jadi OC1 sama dengan K kali OC. Atau hasil C terletak pada AB akan terletak pada garis yang ditarik garis A. Sejajar dengan garis B. Juga OA1 banding OA sama dengan A1 banding OB1 sama dengan K kali AB. Jadi sebagai catatan, ada ketika OAB dan hasilnya A1 B1 atau OA1 B1. Untuk mengalihkan garis lurus dengan K, hanya kita kalikan ujung-ujung dan seterusnya jika kita menghubungkan titik-titik hasilnya. Nah, jika kita mengalihkan dengan suatu faktor yang negatif, seperti garis AB, pada gambar di samping ini 8, dengan min 2, maka bangun hasil AB, yaitu A1 B1 berlawanan dengan arah AB, karena tadi dia 2 kali atau min K. Kemudian teorema 2,
Bangun hasil suatu sudut A ialah sebuah sudut A1 yang sama besarnya dengan sudut A. Sedangkan kaki-kakinya sejajar dengan kaki-kaki sudut yang diketahui. Oke, kita lihat ini. Diketahui pusatnya O dan sudut A, ini sudut A, nggih. A1, L1, dan M1 ialah bangun-bangun hasil dari A, L, dan M. Oke, kita ulang lagi bahwa sudut A dengan pusat O, nah di sini A1, L1, M1 ialah bangun-bangun hasil nantinya dari A, L, dan M. Nah, kita dibuktikan bahwa L1 itu sejajar dengan L, M1 sejajar dengan M, garis M ini ya. Kemudian sudut A 1 sama dengan sudut A. Nah, kita lihat bersama-sama. Untuk teorema yang satu, yang tadi kita bahas, bahwa L1 jajar L dan M1 jajar M. Teorema 1 tadi. Nah, ini ya. Bahwa AB jajar A1, B1. Kita gunakan teorema ini konsepnya. Sehingga L1 jajar dengan L, M1 jajar dengan M. Kemudian kaki-kaki sudut A, ini ya, sejajar dengan kaki-kaki sudut A1 di sini. Sudut A1 sama dengan sudut A. Sehingga jelas di sini garis M sama sejajar dengan garis M1, garis L dengan garis L1, besar sudut A sama dengan besarnya sudut A1. Nah, saya tes dulu. Oke, kita lanjut. Jadi tadi ini sudut-sudutnya sama, kemudian M sejajar dengan M1, L sejajar dengan L1. Maka muncul teorema jika suatu segi banyak dikalikan dengan faktor K atau min K, maka bangun hasilnya merupakan suatu segi banyak yang sisi-sisinya K kali panjang sisi-sisi yang bersamaan atau bersesuaian. Dan sudut-sudutnya sama besar dengan sudut-sudut bersamaan segi banyak semula. Dari teorema 1, 2, 3, dan 4 ini diperoleh teorema 4, yaitu pada bangun-bangun seletak, semua sudut seletak sama besar dan garis seletak sejajar samanya dan menjadikan suatu perbandingan harga berangkai. Dari teorema 1, 2, dan 3 muncullah teorema 4. Pada suatu segitiga, perkalian dengan K tidak saja sisi-sisi tetapi garis tinggi, garis berat, dan garis bagi menjadi K kali panjang semula. Jadi menyesuaikan di sini. Pada gambar di bawah, segitiga ABC, AD garis tinggi, sehingga segitiga ABC dikalikan dengan K menjadi segitiga A1, B1, C1, yang merupakan segitiga hasil dari A1, D1 yang sebagai garis hasil. Dari A1, B1 sama dengan K kali AB, A1, D1 sama dengan K kali AD, A1, B1 sama dengan A1, D1, sehingga sama dengan K
AB plus AD. Oke, jadi itu, atau kalau kita bisa meneruskannya juga bisa diarahkan ke sini bahwa A1 B1 plus A1 D1 per AB plus AD sama dengan K. Itu juga bisa, artinya ini bisa kita tuliskan bahwa K sama dengan A1 B1 tambah A1 D1 dibagi AB plus AD. Oke, sehingga antara segitiga ABC dengan A1, B1, C1 akan mengarah apakah dia nanti sebangun atau tidak sebangun. Karena ini kan dari sisi-sisinya sama-sama K kali OA, OB, OC, dan sudut-sudutnya C, A, B, C, sebenarnya sudut A1, B1, C1. Nah, sehingga kita di sini membahas tentang dua segitiga yang sebangun. Segitiga A1, B1, C1 adalah bangun hasil dari segitiga ABC sebanyak 2 kali dengan titik pusat O, sehingga A banding A1, ini A banding A1 sama dengan B1, B banding B1 sama dengan C banding C1. Kemudian kedua, sudut-sudut tidak berubah kalau dikalikan. Artinya, sudut-sudut pada segitiga asli sama dengan sudut-sudut pada segitiga hasil. Artinya, antara segitiga ABC dengan segitiga A1, B1, C1, dia sebangun. Nah, kita ketemu lagi konsep sebangun yang sudah teman-teman pelajari waktu di SMP dan SMA. Juga sudah dikenalkan konsep sebangun. Kemudian muncul definisi, dua segitiga disebut bangun atau sebangun jika segitiga yang satu dapat dikalikan sedemikian sehingga hasilnya sama dan sebangun dengan segitiga yang lain. Contoh di sini A, B, C dengan A1, B1, C1 dia sebangun. Kenapa? Sisi-sisi yang bersesuaian ini A1, B, B1, C, C1 dikalikan dengan K. Sudut A sama dengan sudut A1, sudut B sama dengan sudut B1, sudut C sama dengan sudut C1. Jadi kata sebangun dapat disingkat dengan kode seperti ini. Saya kira teman-teman sudah familiar, ya. Ini sebangun, kalau kongruen dia seperti ini, artinya sama dan sebangun. Sama dan sebangun itu kongruen. Kalau kongruen berarti bedanya dengan sebangun, kalau kongruen itu semua sisi itu sama panjang dan semua sudut sama besar. Tapi kalau di sini dilambangkan seperti ini, sebangun, artinya sisi-sisi bersesuaian sama dengan K, tetapi sudut-sudutnya bentuknya itu sama besar. Sehingga muncul teorema-teorema 7, 8, 9, 10 terkait sisi, sudut-sudut, sisi miring. Saya kira ini sudah familiar bagi teman-teman semuanya. Nah, kita buktikan salah satunya. Ada gambar O, A, B, C, dan A1, B1, C1 itu aksen, B aksen, C aksen. Artinya ini hasilnya. Dan ada segitiga PQR. Nah, diketahui di sini segitiga ABC dan segitiga PQR. PQ per AB sama dengan QR per PQ per AB, QR per BC sama dengan PR per AC sama dengan K. Nah, kita menunjukkan apakah segitiga ABC ini sebangun dengan PQR. Nah, jika kita perbandingkan yang sama diumpamakan K, ya, maka P per
PQ per AB sama dengan QR per BC sama dengan PR per AC sama dengan K. Atau PQ sama dengan K kali AB, ini kita uraikan. Jadi misalkan PQ per AB sama dengan K, maka K sama dengan, PQ sama dengan PQ sama dengan K kali AB. Karena pindah ruas dari pembagian ke perkalian. Begitu juga untuk yang QR. Di sini QR per BC sama dengan K. Maka QR sama dengan K kali BC. Sama juga untuk yang PR. Ini juga sama. Jika sekarang ABC dijadikan dengan K sebarang titik O, terjadilah bangun hasil segitiga A1, B1, C1. Maka A aksen atau A1, B1 sama dengan K kali AB, BC, K kali BC, dan A aksen, C aksen, K kali AC. Oke. Di sini kita beri nama pertama, kemudian dinama bersama kedua. Dari satu dua bahwa A1, B1 atau aksen sama dengan PQ, B aksen C aksen QR, aksen C aksen PR. Maka ketika A aksen B aksen C aksen itu sama dan sebangun dengan segitiga PQR. Jadi kalau kita melihat A aksen B aksen C aksen dengan PQR itu sama dan sebangun. Karena segitiga ABC dapat dikalikan sedemikian hingga hasilnya dapat sama dan sebangun dengan PQR. Jadi ABC, nah ABC ini dengan PQR itu sebangun. Nah, karena ini ABC dapat dikalikan sedemikian hingga hasilnya ini jelas sebangun. Contoh di sini, jika AD dan BE masing-masing garis tinggi ABC, buktikan bahwa CD, CD kali CB sama dengan CE kali CA. Diketahui di sini segitiga ABC, AD dan BE garis tinggi, buktikan bahwa CD kali CB sama dengan CE kali CA. Kita lihat di sini segitiga CDA yang ini ya, dengan segitiga CEB. Kita lihat bahwa sudut CDA sama dengan sudut CEB karena siku-siku atau 90 derajat karena dia garis tinggi. Kemudian sudut ACD dengan sudut BCE itu sama, sehingga di sini dia berimpit, sehingga segitiga titik A bangun dengan segitiga ACDE atau A. Jadi di sini CDA bangun dengan CED atau sudut-sudut. Jadi AD banding BE sama dengan AC banding BC sama dengan CD banding CE. Jadi di sini sama lagi. Jadi AD ini AD banding BE sama dengan AC banding BC sama dengan CD banding CE. Jika dan jika AC kali CE sama dengan BC kali CD sama dengan CD kali CB. Nah, sekarang monggo dicoba latihannya. Yang pertama,
Bagilah sebuah garis atas 5 bagian yang sama panjang. Monggo garis dinamakan garis S atau garis AB atau garis bagi, silakan. Kemudian kedua, bagilah garis atas bagian-bagian yang berbanding sebagai 2 dan 5. Jadi berbanding 2 dan 5. Yang ketiga, ketahui garis A, B, C, dan D. Lukislah X sama dengan AB per C dan X sama dengan B kuadrat per D. Nah, silakan teman-teman bisa mencobanya di forum diskusi. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau ada pertanyaan atau ada yang disampaikan, saya persilakan. Monggo, ada yang disampaikan atau ditanyakan, mungkin sambil menunggu seperti biasa. Jadi saya lupa, monggo diaktifkan kameranya semuanya, biar saya bisa melihat teman-teman yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Monggo bisa diaktifkan kameranya semuanya, biar saya bisa melihatnya. Monggo yang lain bisa diaktifkan kameranya, sehingga saya tahu bahwa teman-teman semua itu mengikuti pembelajaran di siang hari ini. Silakan yang belum diaktifkan kameranya diaktifkan. Oke, silakan kalau ada yang disampaikan atau ditanyakan, saya persilakan. Belum ada, Pak. Belum ada, oke. Baik, kalau belum ada, silakan nanti di forum diskusi dicoba latihannya dan nanti diunggah sebagai tugas. Baik, kalau belum ada, saya kira itu yang bisa disampaikan terkait hal sejajar. Dan saya mohon maaf, hari ini tadi harusnya 2 kali mendadak ada rapat karena dari pusat Kementerian Kemdikbud itu minta laporan mendadak sehingga kita harus memenuhinya. Insya Allah kita minggu depan agendakan 2 kali pertemuan. Nanti untuk waktunya kita bisa diskusikan lagi, artinya jadwal asli seperti biasa jam 1, kemudian tambahannya monggo apakah seperti kemarin jam 9 hari Selasa atau sore harinya, monggo nanti Mas Irfan bisa didiskusikan dengan teman-teman. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.